Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Nah, sekarang ini kita sampai pada bab terakhir, yaitu isim-isim yang dikhafatkan. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-makhfudatu minal asma'i, yang dikhafatkan daripada isim-isim. Qala, berkata Syekh Hasan Haji di kitab Jurmiyah, babul makhfudati minal asma'i. Ini satu bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dikhafatkan. Al-makhfudatu salasatu anwa'in. Bermula isim yang dikhafatkan itu ada 3 jenis. Mana saja 3 jenisnya? Pertama, makhfudun bil harfi, yaitu yang dikhafatkan dengan huruf. Ada berarti huruf jar ini. Makhfudun bil idhafati, dan yang dikhafatkan dengan sebab idhafat. Dan ketiga namanya tabi'un lil makhfud, itu yang mengikut bagi yang dikhafat. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al-ismul makhfudu ala salasati anwa'in. Bermula isim yang dikhafatkan itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Wadzalika, dan yang demikian itu li'annal khafidha, karena bahwasanya yang menghafatkan atau yang menjarkan itu lahu imma li'annal khafida lahu, karena yang menghafatkan baginya isim itu imma ayyakuna harfan min hurufil hafdi. Itu terkadang ada, yaitu berbentuk huruf daripada huruf-huruf hafat, allati sabaqa bayanuha, yang huruf hafat itu telah terdahulu penjelasannya fi awalil kitabi, itu di awal-awal kitab sudah dijelaskan. Wallati, dan huruf hafat itu saya zikuruha al-mu'allif, akan menyebutkannya itu al-mu'allif ba'da dzalika, setelah itu. Wadzalika nahu Khalid, yang demikian itu contohnya Khalid. Lafaz Khalid min qaulika, dari umpama perkataanmu. Apa katanya? Asfaqtu ala Khalidin, aku rindu, aku sayang terhadap Khalid. Nah, Khalid di sini namanya isim yang dijarkan dengan ala. Jadi Khalidin majrur dengan ala. Ala ini namanya huruf jar. Fa innahu, maka Khalid itu majrurun bi ala, dijarkan oleh ala. Wa huwa, dia ala itu harfun min hurufil khafdi, adalah huruf daripada huruf-huruf hafat. Wa imma ayakuna al-khafidu lil ismi idhafat ismin qablahu ilaihi, dan terkadang ada yang menghafatkan itu bagi isim itu didapatkannya isim qablahu, terhadap isim yang sebelumnya, ilaihi, kepadanya. Wa ma'nal idhafati, dan bermula arti idhafah itu nisbatus sani lil awali, itu menggabungkan yang kedua itu terhadap yang pertama. Wadzalika, dan yang demikian itu contohnya Muhammad, yaitu lafaz Muhammad min qaulika, dari umpama perkataanmu, ja'a gulamu Muhammadin. Jadi lafaz Muhammadin ini digabungkan terhadap gulam ini, lafaz kedua digabungkan ke lafaz pertama. Dan telah datanglah oleh budaknya si Muhammad. Itu ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, gulam fa'il marfu tanda rafa dhammah, gulam mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Jadi yang menjarkan Muhammad ini adalah lafaz gulam yang menjadi mudhaf, karena dia Muhammad ini mudhafun ilaih. Nah, itulah yang dinamakan dengan wa imma ayyakun al-khafidu lil ismi idhafat tasmin, itu mengidafatkan isim qablahu ilaihi, yang ada sebelumnya kepadanya. Fa innahu mahfudun, maka lafaz Muhammad itu dikhafatkan bisa babi idhafatin, itu bisa babi idhafati gulam ilaihi,
itu dengan disebab diidafatkannya kata gulam kepada lafaz Muhammad itu. Nah itu yang kedua. Wa imma ayyakunal khafidu lil ismi tabi'iyatahu. Yang ketiga, terkadang ada yang menghafatkan bagi isim itu karena tabi'iyah, mengikut lismin mahfudin bagi isim yang dihafatkan. Ya, ini berkaitan dengan tabi ini. Bi ayyakuna na'tan lahu, dengan bahwasanya ia menjadi na'at bagi isim itu. Nahu contohnya al-fadili, yaitu lapas al-fadil min qaulika, dari umpama perkataanmu, akhastul ilma an Muhammadin al-fadili, aku mengambil akan ilmu dari Muhammad yang mempunyai keutamaan. Nah, jadi di sini al-fadili ini diharakati kasrah, sebabnya itu karena mengikut tabaiyah bagi yang diikutinya, yaitu Muhammadin yang berbentuk beri'rab jar dari an yang dijarkan dengan sabab an Muhammadin. Nah, al-fadili ini ikut kepada mahal Muhammad menjadi jar juga. Al-ma'tufan alaihi, atau ia mengikut karena ia diatapkan kepadanya. Contohnya Khalid, itu lapas Khalid min qaulika marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Nah, jadi al-fadili di atas sebelum itu karena na'at. Nah, kalau di Khalidin ini karena dia itu diatap kepada yang majrur. Atap kepada majrur juga majrur. Nah, marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Au ghairi hadaini minat tawabi, atau selain daripada kedua ini, daripada tabi' allati sabaqa dzikruha, yang sudahlah oleh penyebutannya. Maksudnya badal dan taukid juga ini. Tapi di sini sudah disebutkan karena sudah dianggap mengerti. Qala, berkata Syekh Sunhadi, fa'amal mahfudu bil harfi, maka adapun yang dihafatkan dengan huruf, fahuwa, maka dia itu ma yukhfadu bimin, sesuatu yang atau isim yang dihafatkan dengan min, wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam, wa hurufil qasami, dan huruf-huruf kasam, wa hiya, dan dia huruf-huruf kasam itu al wawu wal ba'u wa ta'u, au biwawi ruba, atau dengan menggunakan wawunya ruba, wa bimuz, dan dengan menggunakan muz dan munzu. Fa'akulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, an-naw'ul awwalu, permula jenis pertama, minal mahfudhati, daripada yang dihafatkan itu, yaitu al-mahfudhu biharfin, yaitu yang dihafatkan, yang dijarkan dengan huruf, min hurufil khabdi, daripada huruf-huruf jar. Huruful khabdi katsiratun, dan bermula huruf-huruf hafat itu ada banyak. Minha, sebagian daripada yang banyak itu min, yaitu lapas min. Wa min ma'aniha al-ibtida'u, sebagian daripada makna-makna min itu artinya permulaan. Wa tajarrul isma zahira, ia min itu menjarkan akan isim zahir wal mudmar, dan juga isim dhamir, dua-duanya dijarkan. Contohnya nahu qaulihi ta'ala wa minka wa min nuhin. Jadi kaf di sini jar pada mahal jar, majrur dengan min. Nuhin di sini majrur, dijarkan dengan min juga. Kaf di sini isim dhamir, nuhin isim zahir. Wa minha, ada sebagiannya lagi, ila, yaitu lapas ila. Wa min ma'aniha al-intihau, sebagian makna ila itu artinya berakhir. Contohnya watajurul, faedahnya dulu, watajurul isma zahiru wal mudmara, ia menjarkan akan isim zahir dan domir. Dan juga nahu qawli ta'ala ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Nah, ila di sini kan ilaihi, berarti ini untuk ia menjarkan isim domir hi di sini. Domir hi di sini domir muttasil mabni di atas kasrah, bukan majrur dengan ila, tapi mahalnya majrur dengan ila. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah tempat kembali kalian semua. Nah, ilallah ini ila masuk kepada isim zahir. Wa minha, dan sebagiannya an, yaitu huruf jar'an. Wa min ma'aniha al-mujawazah, sebagian daripada makna an itu yaitu untuk mujawazah. Wa tajarrul isma zahira wal mudmara wad dhamira, yaitu menjarkan akan isim dan isim dhamir. Contohnya laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Anil mu'minin di sini an masuk pada isim zahir. Radiyallahu anhum, nah anhum di sini masuk, an ini masuk pada isim dhamir. Anhu juga di sana ada. Ini tidak perlu kita artikan, yang penting dia itu masuk
kita contohkan dari lapas-lapasnya. Wa minha ala, dan arti ala, wa min ma'ani, dan sebagiannya lagi yaitu huruf ala. Wa min ma'aniha al-isti'la, dan sebagian daripada makna ala itu yaitu tinggi. Wa tajarrul isma zahira wal mudmara, iya ala ini menjadikan isim zahir dan dhamir. Aidan juga. Nahum qalihi ta'ala wa 'alaiha wa 'alal fulki tahmalun. Ala pertama, 'alaiha masuk pada isim dhamir, wa 'alal fulki ini ala masuk kepada isim zahir. Jadi dua-duanya sudah ada di sini. Wa minha fi ma'aniha az-zarfiyah. Wa minha fi, dan sebagian daripada huruf jar itu juga fi. Wa min ma'aniha az-zarfiyah, sebagian daripada makna fi itu adalah zarfiyah. Wa tajarrul isma zahira, iya fi itu menjadikan akan isim zahir dan dhamir juga. Contohnya wa fis sama'i rizqukum. Nah, fi di sini masuk pada sama, isim zahir. Contoh kedua la fiha qaulun, fiha fi masuk pada dhamir. Fiha, jadi hanya di sini dhamir. Wa min haruba, sebagian lagi yaitu contoh ruba. Wa min ma'aniha taqlil, dan sebagian dari arti ruba itu sedikit, artinya sedikit. Wala tajurru, dan tidaklah ia ruba itu menjadikan illal isma zahir, kecuali kepada isim yang zahir, isim zahir saja. Nah, qalika seumpama perkataanmu ruba rajulin karimin lakaituhu. Nah, dia menjarkan isim zahir yaitu rajulin. Nah, ruba rajulin, ruba huruf jar, rajulin majrur dengan ruba. Karimin lakaituhu, yang sedikit laki-laki mulia yang aku temui. Nah, walaupun ada pembahasannya sebenarnya nih, rajul ini bisa jadi mubtada. Karimin bisa dibaca karimin, mengikut pada rajul ini bisa juga dibaca karimun, mengikut mahal daripada rajul yang menjadi mubtada. Wa min halba, sebagian lagi di antara huruf jar itu yaitu huruf ba. Wa min ma'aniha at-ta'diyah, dan sebagian daripada makna ba itu yaitu ta'diyah, memuta'adikan fi'il lazim. Wa tajurral isma zahira, ia menjadikan akan isim zahir wa dhamir dan isim dhamir jami'an semuanya. Nah, qala ta'ala seumpama perkataan atau firman Allah Ta'ala, lana zahabanna billadzi. Nah, ini ba ini masuk pada apa ini? Ini isim, ini apa namanya? Ini pada isim mausul ya, ini fungsinya di sini memuta'adikan yang tadi itu, memuta'adikan lapas lana zahabanna. Contoh yang kedua adalah zahaballahu binurihim. Nabi di sini masuk pada isim zahir nurihim. Nah, untuk contoh isim dhamirnya banyak, yaitu bihi, bika, dan lain-lain. Wa minha, dan sebagiannya huruf jar itu al-kaf, yaitu huruf kaf. Wa min ma'aniha at-tashbih, sebagian daripada makna kaf itu untuk penyerupaan. Wa la tajarra illa al-ism zahir, tidaklah ia menjarkan kaf itu kepada isim kecuali kepada isim zahir. Nah, qala ta'ala masalun nurihi kamishkatin. Jadi dia itu menjarkan miskat di sini yang menjadi isim zahir. Nah, wa minha alam, yaitu sebagian huruf jar juga di sini alam. Wa min ma'aniha, dan sebagian daripada makna alam itu al-istihqaq wal milku, yaitu istihqaq berhak lah gitu. Wa tajrul isma, ia menjarkan isim az-zahir yang zahir, wal mudmara jami'an, dan menjarkan isim dhamir sekaligus. Nahu qalihi ta'ala, nahu qalihi subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallahi ma fis samawati wal ardi. Jadi di sini lamnya masih kepada isim zahir yaitu lapas jalalah. Selanjutnya lahu mulkus samawati wal ardi. Ya, lamnya di sini masih kepada isim dhamir, contohnya lahu. Wa minha, dan sebagiannya huruf jar itu huruful qasami, yaitu huruf-huruf sumpah. Asalah satu yang ada tiga. Wahia, yaitu al-ba'u wa ta'u wal wawu. Wa qad takallamna 'alaiha, sungguh sudah kita bahas 'alaiha kepada huruf qasam ini, kalaman akan satu kalam. Mustafa, yang cukup kalam itu mustafan fi awalil kitabi, pada pembahasan awal kitab sudah dibahas ini. Fala hajata bina, maka tidak butuh kita itu ila i'adati syai'in minhu, untuk kembali mengulang pembahasan ini. Wa minha, dan sebagian lagi yang huruf jar itu wawu itu wawu ruba maksudnya ini. Wa misaluha, dan contohnya itu wa misaluha qaulum ri'il qis.
itu contoh perkataan penyair lah ini, itu apa katanya, walailin kamujil bahri azkha sudulahu, walailin, dan sedikitlah, walailin kita baca karena ada rubah di yang waruba lailin asalnya, tapi rubahnya sudah dibuang nih. Nah, berarti dia ini lailin ini majrur dengan wawunya rubah, walailin kamujin, dan malam seperti ombak, kamujil bahri, ombak laut lah gitu. Nah, wa qauluhu aidan, dan perkataannya juga wa baydatin khidrin la yuramu khibauha, dan perempuan. Nah, ini baydah ini nama perempuan, ditujukan kepada perempuan, asalnya wa rubba baydatin khidrin. Nah, seperti itu, ini tidak kita artikan. Wa minha, sebagian huruf jar itu muz dan munzu, wa yujarrani al azman, ia menjarkan keduanya ini akan isim zaman. Wa huma yadullani ala ma'na min, keduanya ini menunjukkan atas makna min, yaitu in kana ma ba'daha madhiya, jika ada sesuatu yang ada setelahnya itu sudah berlalu. Jadi madian ini bermakna yang sudah berlalu, bukan fi'il madi ya. Nah, contohnya ma ra'aituhu muz yaumil khamis. Karena di sini muz huruf jar berarti menjarkan yaumi di sini, majrur dengan muz. Nah, muz ini kan setelahnya itu madian, berlalu. Aku belum pernah melihatnya sejak hari Kamis, berarti kita mengatakannya bisa saja hari Jumat. Berarti kemarin kan Kamis, berarti ya Kamis ini sudah berlalu. Wa ma kalamtuhu mundu syahrin, aku belum berbicara kepadanya, tidaklah aku berbicara kepadanya sejak sebulan yang lalu. Ya, berarti ini pembicaraan ini sudah terjadi. Pembicaraan ini terjadi ketika sudah satu bulan. Dan faedahnya itu munzu ini huruf jar juga, amalannya yaitu menjarkan lapas syahrin ini. Syahrin majrur dengan munzu. Wa yakunani bimakna fi, dan ada keduanya muz dan munzu ini bermakna fi. In kana ma ba'da hadiran, jika ada sesuatu yang ada setelahnya itu bermakna hadir, bukan lagi madian yang sudah berlalu, tetapi hadiran. Contohnya la ukallimuhu muz yaumina, aku tidak akan berbicara kepadanya semenjak hari ini. Nah, karena dia ada pada waktu hadir, pada waktu ketika itu, maka muz di sini bermakna fi, yaitu la ukallimuhu fi yaumina. Nah, seperti itu bisa. Wala alqahu muz yaumina, dan aku tidak bertemu dengannya semenjak hari ini. Berarti bisa la alqahu fi yaumina. Fa in waqa'a ba'da muz, maka jika jatuh setelah muz atau jatuh setelah muz fi'lun, yaitu fi'il, atau kanal ismu, atau yang jatuh itu isim, allazi ba'dahuma marfu'an, yang ada setelah keduanya itu berbentuk marfu', fahuma ismani, maka keduanya ini merupakan isim. Nah, nanti kita lanjutkan ini. Tinggal sedikit ini. Qala, berkata Hasan Haji, wa amma ma yukhfadu bil idhafah, adapun ma yang dihafadkan dengan menggunakan idhafah, fanahu qaulika, maka bermula contohnya perkataanmu, yaitu gulamu zaidin, yaitu lapas gulamu zaidin. Wa huwa ala qismain, dia itu terdiri dari dua jenis bagi. Ma yuqaddaru bil lami, ma yang ditakdirkan dengan menggunakan lam, wa ma yuqaddaru bimin, dan ma yang ditakdirkan dengan menggunakan min. Falladhi yuqaddaru bil lam, maka yang bermula yang ditakdirkan dengan menggunakan lam, nahu gulamu zaidin, yaitu lapas gulamu zaidin, yaitu gulamu li zaidin asalnya. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min. Contohnya saubu hazin, saubu khazin, wa babu sajin. Artinya asalnya saubun min khazin, pakaian dari khazin. Mungkin khazin ini sutra kalau nggak salah artinya ini. Babu sajin, pintu yang, babun min sajin, pintu yang terbuat dari kayu. Wa khatamu hadidin, dan artinya khatamu min hadidin, itu cincin yang terbuat dari besi. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Samaidin, al-qismu tsani, bermula bagian yang kedua, minal mahfudati, daripada yang dihafadkan itu, al-mahfudu bil idhafah, yang
hafadkan yang dijarkan dengan idhofah. Wa huwa ala salasati anwa'in, itu terbagi menjadi 3 macam. Dzakaral mu'allifu minha naw'aini, menyebutkan oleh mu'allif daripadanya itu 2 jenis. Al awal ma takunul idhafatu fihi ala ma'na min, yaitu ma yang ada idhofahnya yang ada pada ma itu terdiri atas makna min. Wasani ma takunul idhafatu fihi ala makna lam, yaitu sesuatu idhofat yang ada pada idhofat itu makna lam. Wasalis yang ketiga itu ma takunul idhafatu fihi ala makna fi. Nah, jadi fi-nya ini mungkin di sini tidak disebutkan. Amma ma takunul idhafatu fihi ala makna min, adapun sesuatu yang idhofatnya itu atas makna min, fadhabituhu, maka ketentuannya ayyakunal mudhaf juz'an wa ba'dan minal mudhafi ilaihi. Maka yaitu ketentuannya itu mudhafnya itu merupakan bagian, wa ba'dan, dan sebagian daripada mudhafun ilaih. Contohnya jubbatu sufin jubbatu sufin, fa innal jubbata, maka sungguh lapas jubbata itu ba'du sufi, adalah bagian dari sauf itu. Sauf ini kain wol lah gitu. Wa juz'un minhu, dan ia juga bagian daripadanya. Wa kadzalika amsilatul mu'allif, dan begitu juga contoh-contoh yang diberikan oleh mu'allif. Wa amma ma takunul idhafatu fihi ala ma'na fi, dan adapun sesuatu yang idhofatnya itu yaitu bermakna fi, fadhabituhu, maka ketentuannya ayyakunal mudhafu, ada hendak bahwasanya mudhaf ilaih itu zarfan lil mudhaf, itu menjadi zarf bagi mudhaf. Nahu qaulihi ta'ala bal makrul laili. Ulang sedikit. Fadhabituhu, maka ketentuannya yaitu idhofah yang ada makna takdiran fi-nya itu ayakunal mudhaf ilaih, bahwasanya mudhaf ilaihnya itu zarfan, menjadi zarf dan mudhafi bagi mudhaf. Contohnya bal makrul lail, jadi mudhafnya di sini makruh. Nah, karena dia mudhafnya makruh, maka makruh ini itu terjadinya makar itu ada pada malam hari yang menjadi mudhafun ilaihnya. Fa inna laila, maka kata lail zarfun adalah zarf lil makri, bagi kata makar. Wa waktun, dan satu waktu yaqaul makruh fihi, yang terjadinya makar padanya. Wa amma takunul idhafatu fihi ala ma'na lam, adapun sesuatu yang idhofatnya itu atas makna lam, fakullu ma la yasluhu fihi ahadun naw'ainil madhkurain, maka tiap-tiap ma yang tidak patutlah padanya ma itu oleh salah satu dari 2 jenis al-madhkurain yang disebutkan. Contohnya gulamu zaidin wa hasirul masjid. Jadi di sini gulam bukan bagian dari zaid pun begitu. Makanya di sini gulamu li zaidin. Jadi takdirannya itu dengan lam, budak kepunyaan si Zaid. Wa hasirul masjid, hasir tikar bukan bagian masjid bukan bagian tikar, maka ya, takdirannya di sini dengan lam, yaitu hasirul lil masjid, yaitu tikar kepunyaan masjid. Wa tarakal mu'alliful kalama, dengan sungguh telah meninggalkan oleh mu'allif akan kalam alal qismis salisi. Berarti ini yang tadi, mohon maaf tadi ada kesalahan di awal. Nah, berarti ini yang ditinggalkan itu yang ini. Nah, yaitu meninggalkan akan kalam yaitu atas bagian yang ketiga, minal mahfudhati, daripada isim-isim yang dihafalkan. Wahwal mahfudhu bil tabi'iyah, yaitu yang ditinggalkan itu maksudnya yang dihafalkan dengan tabi'iyah. Wa udruhu fi dzalika, dan keujuran pada menyebutkan yang demikian itu annahu qad sabaqal qawlu alaihi, sungguh telah terdahulu Allah membahas atasnya ini, atas yang demikian fi akhiri abwabil marfu'ati mufassalan, itu pada akhir-akhir bab marfu' secara terperinci. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa a'azzu wa akram. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang isim-isim yang dikhafatkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Nah, alhamdulillah ini satu kitab syarah dari Jurumiyah ini sudah
khatam. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.